Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Kadang, kita merasa segala usaha yang dilakukan selalu menghadapi hambatan yang tak jelas asalnya. Pekerjaan yang biasanya lancar, tiba-tiba mendapati jalan buntu tanpa alasan yang rasional. Hubungan sosial yang sebelumnya baik, tiba-tiba memburuk dan menimbulkan ketegangan yang tak terjelaskan. Keuangan yang selalu merasa bocor, meskipun kita sudah berusaha mengatur sebaik mungkin. Tumbuhan di sekitar rumah mendadak layu, meskipun perawatannya baik dan tanpa perubahan cuaca yang signifikan. Dalam keadaan seperti ini, kita sering bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang menghalangi jalan rezeki kita. Padahal, dalam Islam, ada banyak petunjuk yang bisa dijadikan acuan untuk memahami kondisi seperti ini. Tumbuhan di depan rumah mendadak layu, termasuk dalam ciri rezeki ditutup orang lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, Allah menjelaskan tentang sihir yang membawa kerusakan, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ayat ini menunjukkan bahwa gangguan dari makhluk atau energi negatif dapat memengaruhi kehidupan manusia, termasuk keberkahan lingkungan. Tumbuhan yang layu secara tiba-tiba, meskipun dirawat dengan baik, dapat menjadi salah satu tanda bahwa lingkungan tempat tinggal kehilangan keberkahan. Hal ini bisa terjadi karena adanya energi negatif yang masuk ke dalam rumah, baik melalui niat buruk orang lain atau kelalaian penghuni rumah dalam menjaga keseimbangan spiritual. Rasulullah dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengingatkan, sesungguhnya mata itu bisa menimpakan keburukan, yang menunjukkan bahwa mata hasad atau iri bisa menjadi penyebab hilangnya keberkahan. Jika tumbuhan yang sebelumnya subur berubah menjadi layu, ini mungkin menjadi simbol bahwa rezeki yang seharusnya mengalir lancar kini tertahan. Secara spiritual, tumbuhan adalah makhluk Allah yang tunduk kepada aturannya, sehingga jika mereka kehilangan kesuburan, ini bisa menjadi peringatan bagi manusia. Dalam kehidupan modern, fenomena ini juga sering dikaitkan dengan konsep energi negatif, seperti Feng Shui yang memperhatikan harmoni lingkungan untuk menjaga keberkahan. Al-Quran Surat Al-Falaq ayat 15 mengajarkan manusia untuk berlindung dari kejahatan malam, sihir, dan niat buruk. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya. Hal ini menguatkan pentingnya doa dan zikir sebagai benteng spiritual dalam menjaga lingkungan dari gangguan. Selain itu, penting untuk memeriksa apakah penghuni rumah telah menjaga kebersihan fisik dan spiritual rumah, karena keberkahan seringkali hilang akibat kelalaian dalam menjaga lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, tumbuhan yang layu juga bisa menjadi pengingat untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga, karena konflik sosial sering memengaruhi harmoni spiritual lingkungan. Rasulullah mengajarkan pentingnya memuliakan tetangga dalam hadits riwayat Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jika tetangga merasa tidak nyaman atau terganggu oleh kita, maka ini bisa memunculkan energi negatif yang memengaruhi rezeki. Penting untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga sebagai upaya memperbaiki keberkahan lingkungan. Dalam beberapa kasus, tumbuhan yang layu juga bisa menjadi akibat dari praktik sihir atau gangguan jin, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 255 tentang perlindungan dari kejahatan makhluk yang tidak terlihat. Oleh karena itu, membaca doa perlindungan seperti ayat kursi dan Surat Al-Falaq adalah cara efektif untuk menangkal gangguan ini. Sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa setiap fenomena yang tampaknya sepele memiliki makna mendalam jika dikaitkan dengan konsep keberkahan. Selain itu, memperbanyak sedekah juga menjadi cara efektif untuk mengusir energi negatif yang mungkin menyebabkan tumbuhan layu atau hilangnya keberkahan. Allah menjanjikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah akan dilipat gandakan balasannya, yang juga bisa membantu membuka kembali pintu rezeki. Dengan demikian, tumbuhan yang layu tidak hanya menjadi masalah fisik, tetapi juga simbol spiritual yang mengingatkan kita untuk terus memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Hubungan dengan tetangga memburuk tanpa sebab, termasuk dalam ciri rezeki ditutup orang lain. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan tetangga yang dekat maupun yang jauh." Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga hubungan baik dengan tetangga adalah bagian dari ibadah,
dan hubungan yang rusak bisa memengaruhi keberkahan hidup. Hubungan dengan tetangga yang tiba-tiba memburuk tanpa sebab yang jelas seringkali menjadi tanda bahwa ada energi negatif yang mengganggu. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jika tetangga merasa terganggu oleh perilaku kita, ini dapat menjadi sebab tertutupnya pintu rezeki. Gangguan ini juga bisa muncul dari hasad atau iri hati orang lain yang memengaruhi hubungan sosial di sekitar kita. Penting untuk introspeksi, apakah kita telah melaksanakan hak-hak tetangga sesuai ajaran Islam? Dalam kehidupan modern, konflik dengan tetangga juga sering disebabkan oleh kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi yang baik. Rasulullah memberikan solusi praktis dalam hadits riwayat Tirmidzi. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jika hubungan dengan tetangga memburuk, langkah pertama yang harus diambil adalah memperbaiki komunikasi dan meminta maaf jika ada kesalahan. Selain itu, mengadakan kegiatan bersama seperti gotong royong dapat mempererat hubungan dan menghilangkan energi negatif. Penting juga untuk selalu mendoakan kebaikan bagi tetangga, karena doa dapat menghapus kebencian dan iri hati. Dalam beberapa kasus, hubungan yang buruk dengan tetangga bisa menjadi akibat dari fitnah yang disebarkan oleh pihak ketiga. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang ghibah, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Fitnah atau ghibah ini bisa menjadi penyebab utama keretakan hubungan sosial, termasuk dengan tetangga. Dengan menghindari kebiasaan buruk ini, kita bisa memperbaiki hubungan dan membuka kembali pintu rezeki yang tertutup. Penting juga untuk membersihkan hati dari prasangka buruk, karena prasangka adalah salah satu sebab timbulnya konflik. Allah mengingatkan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dengan memperbaiki hubungan dengan tetangga, keberkahan hidup akan kembali hadir, karena doa tetangga yang ridho bisa menjadi pintu pembuka rezeki. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan tetangga adalah langkah penting dalam memastikan aliran rezeki yang berkah. Usaha mendadak sepi tanpa sebab, termasuk dalam ciri rezeki ditutup orang lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki Allah. Ayat ini menekankan pentingnya usaha yang tekun dalam mencari rezeki, tetapi ada kalanya usaha yang biasanya lancar tiba-tiba mengalami kemunduran tanpa sebab jelas. Fenomena ini sering dikaitkan dengan adanya niat buruk atau sabotase dari orang lain yang menghalangi keberhasilan kita. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, tidak akan berkurang harta karena sedekah, yang menunjukkan bahwa sedekah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah rezeki. Usaha yang mendadak sepi bisa menjadi akibat dari pengaruh hasad atau iri hati yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Dalam Al-Quran Surat Al-Falah, Allah mengajarkan doa untuk berlindung dari kejahatan hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Selain doa, penting untuk terus memperbaiki kualitas produk atau layanan yang kita tawarkan kepada pelanggan. Dalam kehidupan modern, usaha yang sepi juga sering disebabkan oleh strategi pemasaran yang kurang efektif atau perubahan tren pasar. Oleh karena itu, introspeksi menjadi langkah awal yang penting untuk memahami penyebab sebenarnya dari masalah ini. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, Allah mencintai seseorang yang jika bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Dengan terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam usaha, kita dapat mengatasi hambatan yang ada. Selain itu, memperbanyak istighfar juga menjadi solusi untuk membuka kembali pintu rezeki yang tertutup. Dalam Al-Quran Surat Nuh ayat Oktober 12, Allah menjanjikan rezeki yang berlimpah bagi mereka yang memperbanyak istighfar. Penting juga untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan, karena keberhasilan usaha seringkali bergantung pada loyalitas pelanggan. Dalam beberapa kasus, usaha yang sepi juga bisa disebabkan oleh fitnah yang merusak reputasi bisnis. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 mengingatkan kita untuk memverifikasi informasi. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Dengan menjaga reputasi dan menghindari konflik, kita bisa membangun kembali kepercayaan pelanggan. Selain itu,
Melakukan sedekah atau wakaf atas nama usaha juga bisa menjadi langkah strategis untuk membuka pintu keberkahan. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan memperbaiki niat dan meningkatkan pelayanan, usaha yang sempat sepi dapat kembali berjalan lancar dan penuh keberkahan. Keuangan selalu bocor, termasuk dalam ciri rezeki ditutup orang lain. Dalam hadits Nabi Muhammad riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, tidaklah manusia memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Keuangan yang selalu bocor, meskipun usaha telah dilakukan untuk mengaturnya, bisa menjadi indikasi adanya gangguan eksternal yang menghalangi aliran rezeki. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130, Allah memerintahkan untuk tidak berbuat riba agar tidak terjerumus ke dalam kebangkrutan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Pengelolaan keuangan yang buruk bisa jadi bukan hanya masalah internal, tetapi juga disebabkan oleh pengaruh negatif dari orang lain yang sengaja mengganggu. Rasulullah dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengingatkan tentang pentingnya amanah dalam mengelola harta. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang amanah. Beliau menjawab, menjadi jaga harta, keluarga, dan agama. Jika keuangan selalu bocor, mungkin ada pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaannya atau bahkan sabotase dari luar. Dalam kehidupan modern, kebocoran keuangan seringkali disebabkan oleh penipuan, korupsi, atau kesalahan manajemen yang disengaja oleh pihak tertentu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 melarang pengambilan harta orang lain secara tidak sah, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Keuangan yang bocor juga bisa disebabkan oleh ketidakjujuran dalam transaksi bisnis, yang menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak lain. Penting untuk selalu melakukan audit keuangan secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau kebocoran yang tidak diinginkan. Selain itu, memperbanyak sedekah dan infak dapat membantu menutup kebocoran keuangan, karena Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji. Dengan mengelola keuangan secara bijak dan menghindari pemborosan, kita dapat mencegah keuangan bocor dan membuka pintu rezeki. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya menabung dan berhemat dalam hadits riwayat Ahmad. Hemat pangkal kaya. Pengelolaan keuangan yang baik mencakup perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran, dan investasi yang bijaksana. Dalam beberapa kasus, keuangan yang bocor bisa menjadi akibat dari stres dan tekanan psikologis yang mempengaruhi pengambilan keputusan finansial. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental juga penting dalam menjaga kestabilan keuangan. Selain itu, membangun jaringan yang baik dan memiliki hubungan bisnis yang sehat dapat membantu mencegah kebocoran keuangan akibat konflik atau sabotase. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 melarang konsumsi harta orang lain secara tidak sah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Dengan menjaga integritas, kejujuran, dan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mencegah kebocoran keuangan dan memastikan aliran rezeki yang terus mengalir. Barang berharga mendadak hilang, termasuk dalam ciri rezeki ditutup orang lain. Dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 83, Allah menceritakan tentang ujian Nabi Yusuf yang menghadapi kehilangan, dan raja itu menyuruh mereka untuk memasukkan Yusuf ke dalam lubang, lalu mereka mengeluarkan sebagian dari kainnya. Kehilangan barang berharga tanpa sebab yang jelas bisa menjadi salah satu tanda bahwa rezeki sedang ditutup oleh orang lain. Rasulullah dalam hadits riwayat Bukhari menyatakan pentingnya menjaga amanah. Sesungguhnya amanah itu berat dan barang siapa yang diberi amanah maka dia akan mempertanggungjawabkannya. Jika barang-barang berharga sering hilang, mungkin ada pihak yang tidak bertanggung jawab atau bahkan berniat jahat yang mengambilnya. Dalam kehidupan modern, kehilangan barang berharga seringkali disebabkan oleh pencurian, penipuan, atau kelalaian dalam pengamanan. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38 melarang pencurian dan menetapkan hukuman yang tegas. Barang siapa mencuri, maka seberat-berat hukuman pencurian adalah sepertiga dari nilai barang yang dicuri. Kehilangan barang juga bisa disebabkan oleh gangguan jin atau setan yang berusaha menghalangi aliran rezeki dengan menciptakan kekacauan.
Rasulullah mengajarkan pentingnya doa dan perlindungan dari gangguan makhluk halus dalam berbagai hadits. Selain itu, menjaga kebersihan dan keteraturan rumah juga dapat membantu mencegah kehilangan barang, karena kekacauan seringkali memudahkan pencurian. Dalam beberapa kasus, kehilangan barang berharga bisa menjadi ujian untuk menguji kesabaran dan keimanan seseorang. Penting untuk selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah, agar terhindar dari kehilangan yang disebabkan oleh niat buruk orang lain. Selain itu, memperbanyak amalan baik seperti sedekah dan infak dapat membantu membuka pintu rezeki dan melindungi dari kehilangan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 270, Allah berfirman tentang sedekah yang dapat menghapus dosa dan melindungi harta. Apabila kamu memberikan zakat, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan hati yang yakin. Penggunaan teknologi modern seperti sistem keamanan rumah dan perangkat pelacak barang juga dapat membantu mencegah kehilangan barang berharga. Menjaga hubungan baik dengan tetangga juga penting, karena mereka bisa menjadi saksi dan membantu mencegah pencurian. Dalam beberapa kasus, kehilangan barang bisa menjadi sinyal untuk introspeksi diri dan memperbaiki perilaku yang mungkin tidak disadari. Rasulullah mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan harta. Dengan menjaga kejujuran dan integritas, kita dapat membangun kepercayaan dan mencegah kehilangan yang disebabkan oleh pihak lain. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 mengingatkan kita untuk menghindari ghibah dan fitnah yang bisa merusak hubungan sosial dan menyebabkan kehilangan. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dengan menjaga hubungan sosial yang baik, berdoa, dan meningkatkan keamanan, kita dapat mencegah kehilangan barang berharga dan memastikan aliran rezeki yang terus mengalir. Perasaan selalu gelisah di rumah, termasuk dalam ciri rezeki ditutup orang lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Falaq ayat 15, Allah memerintahkan untuk berlindung dari kejahatan makhluknya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya. Perasaan selalu gelisah di rumah bisa menjadi indikasi adanya gangguan energi negatif, atau niat buruk dari orang lain. Rasulullah dalam hadits riwayat Bukhari mengingatkan bahwa ketenangan hati adalah kunci keberkahan hidup. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Ketidaknyamanan emosional di rumah seringkali disebabkan oleh konflik internal atau pengaruh eksternal yang merusak harmoni. Dalam kehidupan modern, stres dan tekanan psikologis dapat meningkatkan perasaan gelisah, yang berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan spiritual. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 mengajarkan pentingnya ketenangan hati. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Melakukan zikir dan doa secara rutin dapat membantu menenangkan hati dan melindungi dari gangguan negatif. Selain itu, menjaga kebersihan dan keteraturan rumah juga dapat menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Dalam beberapa kasus, perasaan gelisah bisa disebabkan oleh kehadiran makhluk halus atau jin yang mencoba mengganggu ketenangan rumah. Rasulullah mengajarkan cara-cara untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus melalui bacaan doa dan amalan baik. Mengadakan ruqyah atau pembacaan Al-Quran di rumah juga dapat membantu membersihkan energi negatif dan menciptakan lingkungan yang diberkati. Penting untuk selalu menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga, karena konflik internal dapat meningkatkan perasaan gelisah. Dalam Al-Quran Surat Ali, Imran ayat 159, Allah menekankan pentingnya musyawarah dan kerjasama, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dengan memperbaiki komunikasi dan memahami kebutuhan masing-masing anggota keluarga, ketenangan di rumah dapat tercapai. Selain itu, memperbanyak aktivitas positif seperti berolahraga, membaca, atau melakukan hobi bersama dapat membantu mengurangi perasaan gelisah. Dalam beberapa kasus, perasaan gelisah bisa menjadi tanda untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan amalan baik. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan diri kepadanya. Dengan meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, perasaan gelisah dapat berkurang dan digantikan dengan ketenangan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 mengajarkan untuk selalu memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dengan menjaga hubungan spiritual dan emosional yang baik, perasaan gelisah di rumah dapat diatasi, membuka kembali pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Reputasi rusak tanpa sebab jelas, termasuk dalam ciri rezeki ditutup orang lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang ghibah dan fitnah. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjing sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Reputasi yang rusak tanpa sebab jelas bisa menjadi salah satu tanda bahwa rezeki sedang ditutup oleh orang lain melalui fitnah atau gosip. Rasulullah dalam hadits riwayat Bukhari menyatakan pentingnya menjaga nama baik. Sebaik-baik kalian adalah yang memiliki akhlak terbaik. Fitnah dan gosip dapat merusak hubungan sosial dan profesional, sehingga menghambat aliran rezeki yang seharusnya mengalir lancar. Dalam kehidupan modern, reputasi dapat dengan cepat rusak melalui media sosial dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Al-Quran Surat An-Nur ayat 15-16 mengajarkan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan fitnah itu adalah sebaik-baik yang kamu sembelih. Menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan reputasi yang baik. Jika reputasi telah rusak, langkah pertama adalah melakukan introspeksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. Selain itu, meminta maaf dan memperbaiki hubungan dengan orang yang merasa dirugikan dapat membantu memulihkan reputasi. Menghindari terlibat dalam pembicaraan negatif tentang orang lain juga penting untuk menjaga nama baik. Dalam beberapa kasus, reputasi yang rusak bisa disebabkan oleh pihak ketiga yang memiliki niat buruk untuk merusak citra seseorang. Rasulullah mengajarkan untuk memaafkan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dalam hadits riwayat Muslim. Barang siapa yang memaafkan dan berbaikan, niscaya Allah akan mencatatkannya atasnya pahala yang besar. Memperbanyak amalan baik seperti sedekah dan membantu orang lain dapat membantu memperbaiki reputasi yang rusak. Dalam Al-Quran Surat Ali, Imran ayat 134, Allah berfirman tentang orang-orang yang menafkahkan harta mereka di malam dan siang hari untuk menutupi keburukan dan mendukung orang-orang yang telah diberi nikmat, dan orang-orang yang, apabila mereka mengeluarkan sesuatu dari harta, mereka mengeluarkannya untuk mencari keridhaan Allah. Membangun kembali kepercayaan dengan orang lain melalui tindakan nyata dan konsisten adalah langkah penting dalam memulihkan reputasi. Selain itu, memperkuat hubungan dengan keluarga dan teman dekat dapat membantu mendukung proses pemulihan reputasi. Dalam beberapa kasus, menggunakan media untuk membersihkan nama baik melalui klarifikasi dan penjelasan yang benar bisa efektif. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya menjaga rahasia dan tidak membocorkan informasi pribadi orang lain dalam hadits riwayat Bukhari. Dengan menjaga kerahasiaan dan menghormati privasi orang lain, kita dapat mencegah munculnya fitnah dan gosip yang merusak reputasi. Dengan memperbaiki hubungan sosial, menjaga integritas, dan selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah, reputasi yang rusak dapat dipulihkan dan aliran rezeki dapat kembali mengalir. Peluang kerja tertutup, termasuk dalam ciri rezeki ditutup orang lain. Dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 22, Allah menggambarkan bagaimana hikmah dan ilmu diberikan kepada Nabi Yusuf. Ketika Yusuf mencapai usia dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Peluang kerja yang mendadak hilang bisa jadi akibat sabotase atau niat buruk dari pihak lain yang menghalangi kemajuan karir seseorang. Rasulullah dalam hadits riwayat Bukhari menyatakan pentingnya berusaha dan tidak bergantung semata pada doa. Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, maka hendaklah dia menyelesaikannya. Dalam kehidupan modern, persaingan yang tidak sehat dan praktik korupsi seringkali menjadi penyebab tertutupnya peluang kerja. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 mengajarkan untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jika peluang kerja tiba-tiba tertutup tanpa alasan yang jelas, mungkin ada pihak yang sengaja menghalangi melalui berbagai cara, seperti menyebarkan informasi negatif atau melakukan sabotase. Penting untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap langkah karir untuk mencegah hambatan yang disebabkan oleh orang lain. Dalam beberapa kasus, peluang kerja yang tertutup bisa jadi adalah bagian dari ujian Allah untuk menguji kesabaran dan ketekunan seseorang. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6.
Dengan tetap sabar dan terus berusaha, peluang baru akan terbuka sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, memperluas jaringan profesional dan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dapat membantu membuka peluang kerja baru. Dalam Al-Quran Surat Ali, Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka," yang menunjukkan pentingnya sikap baik dalam membangun hubungan kerja. Jika menghadapi hambatan dalam karir, penting untuk introspeksi diri dan memperbaiki aspek yang mungkin menjadi penghalang. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan juga dapat meningkatkan peluang kerja yang lebih baik. Rasulullah mengajarkan untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap usaha. Minta pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Quran Surat Ali, Imran 159. Dengan meningkatkan kualitas diri dan terus berusaha, hambatan dalam karir dapat diatasi dan peluang kerja baru akan muncul. Selain itu, berinovasi dan mencari solusi kreatif dalam menghadapi masalah dapat membantu membuka pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Dalam beberapa kasus, peluang kerja yang tertutup bisa jadi adalah bentuk perlindungan Allah agar kita tidak terjerumus ke dalam pekerjaan yang tidak bermanfaat. Dengan mempercayakan segala urusan kepada Allah dan selalu berusaha dengan baik, kita dapat memastikan bahwa rezeki yang halal akan mengalir dengan lancar. Oleh karena itu, menjaga integritas, terus berusaha, dan memperkuat hubungan sosial adalah kunci untuk membuka kembali peluang kerja dan memastikan aliran rezeki yang berkah. Hubungan keluarga menegang, termasuk dalam ciri rezeki ditutup orang lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 27, Allah berfirman, "Orang-orang yang merusak perjanjian dengan Allah setelah diteguhkan dan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan." Ketegangan dalam hubungan keluarga dapat menjadi tanda bahwa rezeki sedang terhalang oleh konflik dan fitnah yang melibatkan anggota keluarga. Rasulullah dalam hadits riwayat Muslim menyatakan pentingnya menjaga silaturahmi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjaga silaturahmi. Konflik dalam keluarga seringkali menyebabkan stres dan tekanan emosional yang dapat menghambat produktivitas dan aliran rezeki. Dalam kehidupan modern, masalah komunikasi dan perbedaan pendapat seringkali menjadi penyebab utama ketegangan dalam keluarga. Al-Quran Surat Ali, Imran ayat 159 mengajarkan pentingnya musyawarah dan kerjasama dalam keluarga. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Memperbaiki komunikasi dan memahami perspektif masing-masing anggota keluarga adalah langkah awal untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, memperbanyak amalan baik seperti doa bersama dan ibadah keluarga dapat memperkuat ikatan emosional dan spiritual. Rasulullah mengajarkan pentingnya memaafkan dan tidak menyimpan dendam dalam hadits riwayat Bukhari. Barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahalanya atas semuanya. Dengan memaafkan kesalahan dan berusaha mendamaikan, ketegangan dalam keluarga dapat diatasi dan aliran rezeki dapat terbuka kembali. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada keluarga, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Menghormati dan menghargai setiap anggota keluarga adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan membuka pintu rezeki. Selain itu, memperbanyak sedekah dan infak atas nama keluarga juga dapat membantu membersihkan energi negatif yang mungkin menghalangi rezeki. Dalam beberapa kasus, ketegangan dalam keluarga bisa jadi akibat pengaruh luar seperti pihak ketiga yang berniat jahat untuk memecah belah. Rasulullah mengingatkan untuk selalu menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan dalam hadits riwayat Tirmidzi. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dengan membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung, keluarga dapat menjadi sumber kekuatan dan membuka kembali aliran rezeki. Selain itu, memperbaiki lingkungan rumah dengan kebersihan dan keteraturan juga dapat menciptakan suasana yang harmonis dan diberkati. Dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 14, Allah berfirman tentang pentingnya menghormati orang tua, dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dengan menghormati dan menghargai orang tua, hubungan keluarga menjadi lebih harmonis dan penuh berkah. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan keluarga adalah langkah penting dalam memastikan aliran rezeki yang berkah dan terus mengalir.
Gagal dalam usaha yang biasanya lancar, termasuk dalam ciri rezeki ditutup orang lain. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman kepada Allah." Gagal dalam usaha yang biasanya lancar bisa jadi adalah tanda bahwa rezeki sedang ditutup oleh pengaruh negatif dari orang lain. Rasulullah dalam hadits riwayat Bukhari menyatakan pentingnya kejujuran dan integritas dalam berbisnis. Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada pada hari kiamat. Dalam kehidupan modern, kegagalan usaha seringkali disebabkan oleh persaingan tidak sehat, sabotase, atau penyebaran informasi negatif oleh pihak tertentu. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 mengingatkan tentang larangan riba dan penipuan dalam perdagangan. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Jika usaha yang biasanya lancar tiba-tiba gagal, mungkin ada pihak yang sengaja menghalangi melalui praktik-praktik tidak etis. Penting untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek usaha untuk mencegah hambatan yang disebabkan oleh orang lain. Selain itu, memperbaiki strategi pemasaran dan inovasi produk dapat membantu mengatasi kegagalan usaha dan membuka kembali aliran rezeki. Dalam Al-Quran Surat Ali, Imran ayat 159, Allah berfirman tentang pentingnya sikap lemah lembut dan musyawarah. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dengan menjaga hubungan baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, usaha dapat berjalan lancar dan terhindar dari sabotase. Rasulullah mengajarkan untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap usaha. Minta pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Quran Surat Ali, Imran 159. Dengan terus berdoa dan memperkuat hubungan spiritual, hambatan dalam usaha dapat diatasi dan rezeki dapat kembali mengalir. Selain itu, memperbanyak amalan baik seperti sedekah dan infak atas nama usaha juga dapat membuka pintu keberkahan. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman tentang pentingnya menafkahkan sebagian dari harta untuk memperkuat ibadah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan meningkatkan kualitas produk atau layanan dan menjaga kepuasan pelanggan, usaha dapat kembali berjalan lancar dan sukses. Dalam beberapa kasus, kegagalan usaha bisa jadi adalah bentuk perlindungan Allah agar kita tidak terjerumus ke dalam pekerjaan yang tidak bermanfaat. Rasulullah mengajarkan pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi ujian. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Dengan tetap sabar dan terus berusaha, kita dapat mengatasi hambatan dan membuka kembali aliran rezeki yang tertutup. Selain itu, membangun jaringan yang baik dan memiliki hubungan bisnis yang sehat dapat membantu membuka peluang usaha baru. Dengan memperbaiki niat, meningkatkan kualitas usaha, dan selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah, usaha yang sempat gagal dapat kembali berjalan lancar dan penuh keberkahan.